Untuk mengawali upacara pembukaan saat ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mas PGP yang dinyanyikan bersama dengan sikap sempurna. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghantar pada murid, kreasi perancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Juga nanti akan ditampilkan, akan tetapi pada saat ini sedang berpuasa sehingga kami malam hari tidak diadakan pembelajaran, jadi diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu nanti setelah evaluasi akan melaksanakan pameran Pak Karya 7, dan itu hajat besar dari Bapak Ibu TPP ini. Tetap ada materi, akan kami selenggarakan selama 2 hari. Kemudian
satu hari itu untuk persiapan dan materi 4CP, kemudian besoknya ada pameran, kemudian dilanjutkan 4CP. Lokapadi 6 ini seperti angkatan-angkatan yang lalu, angkatan 1, 2, angkatan 1 dan 2 Pak, tetap mengadakan evaluasi dalam rangka persiapan Lokapadi 6. Dan puji Tuhan, pada hari ini saya ketemu dengan Bapak kembali, sehingga saya bisa melaporkan termasuk kegiatan yang dilalui oleh Bapak Ibu ini. Dan nanti masih ada satu kegiatan, yaitu wajib dilaksanakan namanya wawasan kebinekaan. Tapi setelah lulus, mudah-mudahan lulus semua ya Pak. Amin. Mudah-mudahan lulus semua, tidak ada yang ditinggal satupun, sehingga berhak mengikuti wawasan kebinekaan global dan inaugurasi. Tapi ada juga materinya. Saya agak tertinggal pada baru beberapa yang lalu untuk angkatan 2 kami laksanakan di Makassar. Kami belum bisa menjanjikan nanti inaugurasi itu ada di Makassar atau di Jakarta. Jakarta atau Makassar, Bapak Ibu? Jakarta. Kalau ditanya minta yang terjauh. Mama kota. Iya, karena kami mencari daerah yang netral, yaitu karena semua dari Maluku, dari yang lain-lainnya, dari Papua dan Papua Barat, dan yang terdekat itu Pansel ya. Kasihan Bapak Ibu kalau di Jakarta, kasihan yang dari Tangerang Selatan Pak tidak menikmati penerbangan. Jadi kami kemarin mengangkat yang dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, ya, Provinsi Banten, kita adakan di Makassar supaya sama-sama naik pesawat. Yang satu Jayapura Makassar, Papua Makassar, yang satu dari Provinsi Banten menuju Makassar. Jadi kita menyamakan rasa dan rata. Selamat pagi. Pagi Pak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, yang saya hormati Kepala Balai Informatika di DCI dan semua yang datang di Jakarta. Saya hormati Kepala Bidang Mutu Jakarta, yang saya hormati para pengajar praktik. Bisa angkat tangan dulu yang pengajar praktik. Bapak dan Ibu, calon guru penggerak yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dari waktu ke waktu kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, tapi juga kita diberi kesempatan yang dengan program guru penggerak ini yang digagas oleh Menteri kita yang baru. Kita harap daerah secara khusus juga guru-guru yang ada itu bisa berdampak kepada guru yang lain, bisa juga berdampak kepada sekolah yang lain. Jadi ada sekolah penggerak, ada juga guru penggerak. Dari sekian banyak Bapak dan Ibu yang dianggap cakap, punya kemampuan mengikuti semua mekanisme, dan Bapak dan Ibu ada di tempat ini untuk sedikit memoles diri untuk nanti kemudian memberikan dampak kepada guru yang lain. Akan jadi sia-sia kalau pengetahuan ini hanya untuk diri sendiri. Kadang-kadang memang di sekolah kita juga tidak mau, kalau guru lain tidak bertanya, ya kita juga tidak mau untuk menyampaikan apa yang kita tahu. Tapi kalau mereka mau bertanya, kita pasti juga akan menyampaikan apa yang kita tahu. Ya, bukan saja mengajar, tapi dari kita datang ke sekolah itu jam berapa,
kemudian kita pakai pakaian apa, kita mau anak-anak yang putih pakai rok, kita pakai celana panjang, tidak etis. Ya. Dan sikap kita, cara kita saja datang di ruangan kelas itu, tidak dengan senyum juga akan bisa menimbulkan sesuatu yang terdampak buat anak-anak. Mungkin saja pasal, tapi pasti berdampak. Datang keringat-keringat, gelas ini terlambat. Guru keringat di depan kelas, guru keringat. Jadi, di dalam pembinaan karakter itu, kali mas kita bagus, kita jadi seperti hamba yang melayani. Jadi kalau terjadi hamba itu dia tahu apa Tuhannya mau, dia akan berat jadi guru ya. Tidak kan? Tidak. Jadi kalau ada guru yang ke sini dan ke situ, itu dia panggilannya bukan jadi guru, itu hanya biasa-biasa saja atau keterpaksaan saja. Tapi kalau yang benar-benar guru, itu pasti dia akan menunjukkan dedikasi, loyalitas, semangat. Dia akan punya perhatian kepada ya, saya harap itu sekolah-sekolah yang penggeraknya lebih, kita juga bisa ini ada para sastra itu bisa kita disebut guru dan untuk pemerataan guru, sehingga sekolah-sekolah yang lain juga bisa ikut bergerak bersama-sama di maju. Jadi bukan anak-anak yang datang belajar di kota, tapi guru-gurunya yang kita kirim ke tempat-tempat yang sulit. Jadi ini program yang baik sekali. Saya harap Bapak dan Ibu akan mengikuti sampai dengan selesai. Bukan karena nanti ke Jakarta tanggal 19, tapi di Jakarta juga untuk bisa ada pengetahuan yang lebih lagi ke sana. Jadi semangatnya semangat 19 hari ini. Semangat 19 akan ke Jakarta. Ini yang guru SMA ada angkat tangan saya lihat dulu. 3, 4 dengan ini mengajar praktik. SMP banyak. SD ada TK. Satu. Belum datang. Ada izin keluar. Ada izin keluar. Belajar kolaborasi, jadi saya bicara sana sini, yang mana yang mau disimpan, yang tidak mau ya dikasih tinggal. Ini ibarat orang tua bicara sama anak-anak itu. Bicara apa? Saya sudah tahu. Tapi yang orang tua juga harus bicara terus dan berulang-ulang. Gitu. Jadi saya sudah bicara, saya sampaikan lagi ulang. Terserah Bapak dan Ibu kalau mau pakai gigi 1, mau pakai gigi 2, gigi 2 habis, mau gigi 3, silakan. Sekarang metik. Yang penting bergerak maju. Pelan tapi pasti. Tinggal gas sekarang metik. Ya, terima kasih saya membuka kegiatan berkarya 6 ini. Terima kasih untuk tempat kita bahasa. Terima kasih untuk
guru pengajar praktik. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru. Saya ingin menyampaikan terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu guru, karena saya anggap ini luar biasa. Bapak Ibu punya semangat, tidak bisa kita ukur dengan uang mau bekerja. Kalau diukur dengan uang itu semua tidak akan terbayar. Tapi ini semangat. Dan saya juga menyampaikan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Terima kasih juga tidak cukup. Bapak dan Ibu itu guru yang hebat, yang luar biasa. Saya proses yang Bapak dan Ibu diskusi untuk penggerak ini akan berjalan dengan baik dan selesai dan sukses. Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan. Demikianlah rangkaian upacara pembukaan pada kesempatan kali ini. Kami atas nama lembaga, panitia, dan pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Karena ini masih bisa mengikuti dari yang pertama sampai dengan lomba 6. Semoga 3 lomba karya tersisa bisa mengikuti semua. Sekali bagi saya. Untuk kesehatan mungkin kita tidak bisa aktivitasnya. Jadi kesehatan yang paling berharga dan saya syukur. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa melihat senyum yang indah dari Bapak Ibu guru yang hebat, terutama yang bersifat kuning. Oke, silakan. Ya, saya bersyukur hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan kembali bertemu dengan teman-teman. Satu lagi, akan ada healing. Silakan Ibu. Healing itu. Sumatera healing. Apa itu Kalau healing? dari saya yang saya syukuri pertama masih bisa bernafas, kemudian bisa bangun dari tempat tidur dan melakukan aktivitas apa? yang Hak sepatu. Terima kasih. Terima kasih yang saya syukuri hari ini masih bisa diberikan kesehatan yang baik dan juga saya masih sempat mengikuti kegiatan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya syukuri hari ini adalah Tuhan masih bisa kesehatan dan kesehatan dalam terima kasih. Terima kasih, saya bersyukur saya masih bisa sampai di Lokaria 6. Yang kedua, mengucap syukur karena dapat kepastian sudah pulang kampung. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, saya juga mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Saya bisa diperkenankan mengikuti karya 6. Kiranya bisa sampai karya terakhir dan bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Amin. Amin. Adomo, silakan. Tersebut tetap diberi kesehatan. Semoga nanti sampai healing pun tetap sehat, kembali juga sehat sampai didikan diri sehat. Terima kasih, saya pun sama dengan teman-teman saya bersyukur masih diberi sehat dan saya lebih bersyukur lagi keluarga yang mendukung seperti tadi Pak. Saya bikin surat tugas lupa balik lagi naik taksi, telepon orang rumah support, antar lagi, balik lagi seperti begitu. Terima kasih Pak.
Menceritakan Luar biasa. curhat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hal yang paling saya syukuri hampir sama dari teman-teman yang lain, yang paling utama adalah kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul untuk mengikuti kegiatan Lokakarya 6. Terima kasih. Semua Bapak Ibu guru CGP yang ada di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat. Itu tentang pengelola program dalam pengembangan sekolah. Untuk hari ini yang kita judul besarnya itu pengelolaan program dalam pengembangan sekolah. Jadi saya rasa teman-teman sudah memahami tujuan untuk Lokakarya hari ini. Tapi jangan lupa teman-teman, di Lokakarya yang ke-5 masih berkesinambungan dengan Lokakarya ke-6, seperti itu. Nah teman-teman, tujuan belajar hari ini itu yang pertama, peserta dapat menyusun rencana program, manajemen, diskon dan monitoring dan evaluasi. CGP saling bercerita tentang rencana program yang berdampak pada murid. CGP saling memberikan umpan balik dari rencana program yang telah dibuat. CGP menyusun rencana rantai hasil program yang terdiri dari 1. Dampak dari program. 2. Tujuan atau hasil antara program. Yang ketiga, hasil cepat atau hasil langsung dari program. Yang keempat, aktivitas atau strategi pelaksanaan program. Yang kelima, input program. CGP menyusun rencana monitoring dan rencana program. Yang keempat, menyusun manajemen risiko program. Yang kelima, menyusun rencana monitoring dan evaluasi. Yang keenam, pengumuman dan pelaksanaan Lokakarya selanjutnya. Semuanya tidak akan indah pada waktunya. Ibarat kalau kita mau indah pada waktunya harus ada kesepakatan yang sah secara musyawarah ya. Oke, sekarang saya punya kesepakatan di kelas seperti ini. Hadir tepat waktu, setuju? Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat dan pertanyaan. Semua ya. Oke, jadi kita kembali ketemu di Loka ke-6 ya. Yang sudah mendekati, ya Bapak Ibu sudah mendekati. Harapannya Bapak Ibu tetap lebih semangat ya. Kalau saya kok melihat semakin kesini kok semakin apa ya, lemes. Tidak Bu, kami semangat Bu, semangat. Karena berpuasa kan? Karena puasa ya, semoga apa namanya salah penglihatan saya. Kelihatan di luar itu dingin, tetapi di dalam bergelora gitu ya. Amin. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Loka 6 ini, ya untuk Loka 6 ini, Bapak Ibu nanti akan menuangkan ide-ide Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu akan laksanakan terkait dengan program-program yang berdampak kepada murid. Ya, jadi itu akan lebih dinyatakan ya seperti itu. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu pada Loka ke-5 lalu, ya Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan ya, pemetaan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah seperti itu ya. Di pembelajaran daring pun ya bersama fasilitator juga Bapak Ibu sudah memetakan aset-aset sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pendampingan kalau tidak salah kita sudah juga berdiskusi tentang hal tersebut ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus angkat itu, kita harus kembangkan itu ya. Nah, ingat kembali bahwa tujuan kita adalah bagaimana siswa-siswa kita itu dapat kita berdayakan ya, dapat kita kembangkan seperti itu. Oke. Pada sesi kedua ini kita akan, Bapak Ibu akan bercerita ya, apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kita untuk mengingat kembali, kita lihat bersama-sama potensi sekolah. Apa itu potensi sekolah? Nah, potensi sekolah di sini adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh sekolah ya untuk atau yang sangat mungkin dikembangkan. Potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah tentu Bapak Ibu ada, sarana kami lengkap sekali menurut saya, tapi belum dikembangkan. Ya, seperti nah disinilah Bapak Ibu mengidentifikasi ya potensi-potensi yang mungkin dapat dikembangkan yang kaitan
dengan pengembangan peserta didik kita, ya, peserta didik kita atau murid-murid kita. Begitu. Nah, sebuah sekolah sudah memiliki potensi yang sangat banyak, namun ketika potensi itu tidak dikembangkan, ya, itu memiliki kekuatan, kemampuan, namun tidak dikembangkan, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan atau peningkatan mutu di. Ya. Oke, jadi kita kembali ketemu di Doka 6 ya. Yang sudah mendekati, ya Bapak Ibu sudah mendekati, harapannya Bapak Ibu lebih semangat, ya. Harusnya Pak melihat semakin kesini Pak semakin apa ya, lemes. Tidak Bu, kami semangat Bu, semangat. Dalam puasa yang semoga apa namanya salah kegiatan saya kelihatan di luar itu dingin, tetap di dalam bergelora, ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Loka 6 ini dan Loka 6 ini Bapak Ibu nanti akan menuangkan ide-ide Bapak Ibu, ya, apa yang Bapak Ibu akan laksanakan terkait dengan program-program yang berdampak kepada murid, ya. Jadi itu akan lebih dinyatakan, ya, seperti itu. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu pada Loka ke-5 lalu, ya, Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan, ya, pemetaan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah seperti itu, ya. Di pembelajaran daring pun, ya, bersama fasilitator juga Bapak Ibu sudah memetakan aset-aset sekolah, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kita perlu pendampingan, kalau tidak salah kita sudah juga berdiskusi tentang hal tersebut, ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus angkat itu? Kita harus kembangkan itu, ya. Nah, ingat kembali bahwa tujuan kita adalah bagaimana siswa-siswa kita itu dapat kita berdayakan, ya, kita kembangkan, seperti itu. Terbaca, oke. Pada sesi kedua ini kita akan, Bapak Ibu akan bercerita, ya, apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu, seperti itu, ya. Nah, kita untuk mengingat kembali, kita lihat bersama-sama potensi sekolah. Apa itu potensi sekolah? Nah, potensi sekolah di sini adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh sekolah, ya, untuk atau yang sangat mungkin dikembangkan. Potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah tentu Bapak Ibu sudah, gitu. Atau mungkin ada, sarana kami lengkap sekali menurut saya, tapi belum dikembangkan. Ya, sebenarnya disinilah Bapak Ibu mengidentifikasi, ya, potensi-potensi yang mungkin dapat dikembangkan yang kaitannya dengan pengembangan peserta didik kita, ya, peserta didik kita atau murid-murid kita, seperti itu. Nah, sebuah sekolah sudah memiliki potensi yang sangat banyak, namun ketika potensi itu tidak dikembangkan, ya, itu memiliki kekuatan, kemampuan, namun tidak dikembangkan, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan atau peningkatan mutu, ya. Nah, kemudian siswa kita tentu kaitannya dengan program yang berdampak kepada murid. Adakah kita mengembangkan program kurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler? Ya, sudah paham ya perbedaan dari antara itu? Ya, saya sudah paham, sudah luar biasa. Oke, nah itu Bapak Ibu model-model yang dimiliki oleh sekolah untuk pengembangan sekolah. Oke, nah untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan bercerita kepada teman, ya, untuk apa saja potensi yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu yang bisa dikembangkan atau yang dapat dikembangkan, ya, melalui berbagai program-program yang berdampak kepada siswa untuk meningkatkan kualitas di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah,
Kita berpasangan, kita lihat ya Bapak Ibu aturan mainnya dalam kelompok 2 atau 3, untuk satu kelompok ada 3 orang. Bapak Ibu menceritakan potensi dari sekolah Bapak Ibu masing-masing ya selama 15 menit. Siapa ini tuh? Oke. Saya. Oh senior. Aset ya Pak? Aset berapa? Iya. Aset yang kemarin kami baca manusianya gitu. Dari manusianya itu rata-rata di kami bukan rata, semuanya sudah S1 gitu. Terus kemudian ada 2 yang S2 tapi rata-rata S1. Terus kemudian manusia ini masih muda-muda, umuran 20-an, fresh graduate. Terus kemudian rata-rata kami melek teknologi semua karena masih muda-muda begitu. Terus kemudian dari jurusan kependidikan begitu. Tidak ada yang dari jurusan matematika tapi dari SPD. Itu kalau dari manusianya. Dari lingkungannya ya memiliki cukup lahan lah untuk kegiatan di sekolah seperti kegiatan di sekolah. Terus kemudian cukup rindang gitu. Menurut saya alamnya, lingkungannya itu tidak terlalu bising walaupun di pinggir jalan gitu. Terus agama budayanya memiliki agamanya itu heterogen ya, berbeda-beda. Betul ya, berbeda-beda. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang kalau nggak salah yang Hindu atau Buddha, tapi cuma satu. Konghucu tidak Islam ada status ada Islam ya, kami tetap menyediakan guru agama Islam itu temennya Bu Hafsah begitu, itu kan kami menyediakan. Terus kemudian ya heterogen itu finansialnya didukung dana BOS. Terus kemudian ada karena yayasan, jadi ketika dana BOS itu kurang kami bisa apply ke yayasan kalau bisa kurang itu enaknya kami begitu. Tapi ya itu laporannya itu kami juga satu ke dinas, satu ke yayasan, jadi tuan kami itu juga seperti itu. Terus kemudian sosialnya nggak ada komunitas MPMP, komite sekolah sama begitu, tim pengembang sekolah. Terus kemudian ada koperasi sekolah. Politiknya ada kesetaraan, mengutarakan pendapat gitu, memiliki jiwa kepemimpinan dari setiap murid gitu, ada memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin gitu. Jadi ketika ada hari kepala sekolah setiap tahun akan ada, bukan setiap tahun, ketika jabatannya kalau kepala sekolah kan 5 tahun. Kalau 5 tahun sudah selesai, siapapun bisa apply jadi kepala sekolah gitu. Yang penting ngikutin alur dari ya, bisa kesempatan itu selalu ada. Kalau wakanya itu 3 tahun saja, tapi kalau kepala sekolahnya semua punya kesempatan. Terus fisiknya memiliki ruang kelas yang ya cukup lah gitu. Terus kemudian fasilitasnya juga ada, air dan lain sebagainya. Itu kalau dari sana begitu aja. Oh ya, kalau saya kita di kampung itu pasti satu modal yang paling besar itu adalah lingkungannya masih besar, asli, masih asli, itu belum terkontaminasi dengan daerah. Dan kebetulan pada saat program ini yang materi ini kita masuk itu saya mulai cari surat dari sekolah tersebut, surat tanahnya. Nanti saya cari dan kebetulan dapat, itu ternyata ukurannya besar sekali. Dan itu kalau sudah ada sebentar pengurusan sertifikat, kalau itu sudah disahkan, berarti bisa lahannya itu bisa digunakan oleh sekolah untuk pengembangan dan sebagainya, bisa menjadi sumber berhubungan dengan modal finansial selain dari BOS pusat dan BOS kabupaten. Untuk manusianya itu, modal manusianya kami senang sekali karena tahun lalu ada tambahan 2 CP yang kebetulan sesuai dengan ilmu mereka, yaitu PGSD. Tapi untuk PGSD itu kami sangat masih kurang, masih ada kurang 2 kelas yang belum ada guru kelasnya. Makanya guru mata pelajaran kayak saya bisa mengisi guru kelas karena sertifikat saya itu bisa linear dengan itu. Guru kelas, bisa mengajar guru kelas.
Untuk salah satu modal yang lain yang bisa saya kembangkan itu adalah modal yang terakhir itu loh, modal apa ya? Budaya ya. Budaya. Politik, budaya. agama, budaya, Iya. sosial. Budaya itu yang satunya itu adalah pembelajaran bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya itu diterapkan pada pembelajaran blok, itu yang diterapkan. Terus yang kedua itu adalah ada tarian khusus untuk menyambut tamu itu anak-anak hampir terbiasa karena setiap kali kegiatan di kampung itu mereka terlibat. Itu yang dari modal yang baik yang bisa dikembangkan ke depan, yang bisa bernilai budaya ke depan. Kalau sosialnya gotong royong masyarakat di situ luar biasa, kental sekali gotong royong masyarakat. Kalau modal politiknya itu kita menyesuaikan dengan kebijakan dari dinas kabupaten dan juga arahan dari pengawas dan juga untuk komunitas KKG yang kami ikuti di sekolah kami di kami. Saja mungkin modal-modal kekuatan yang ya bisa dikembangkan ke depan, kekuatan dari SD yang berat. Kalau finansial seperti itu yang diharapkan hanya dari pos saja. Tadi Pak Duri bilang sekolahnya masih asri ya. Sekolah kita sudah terkontaminasi karena memang sekolah kita cukup besar dan cukup lama juga, dan memang sekolah kita sudah melahirkan begitu banyak pejabat-pejabat termasuk 01 saat ini. Artinya sekolah itu memiliki aset pengolahan yang sangat besar sekali yang sampai saat ini terus berjalan, dan saya sebagai calon guru penggerak hanya kemudian mengidentifikasi apa yang belum dan saya timbulkan, baru saya coba gerakan secara perlahan. Bicara mengenai sumber daya manusia, SMP 91 itu rata-rata semua tenaga pendidikannya sudah wajib, mulai dari tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, semua rata-rata. Terus ada yang beberapa guru sudah berstatus S2 itu diberikan tugas untuk memimpin sekolah, bikin pakai kesempatan supaya bisa mengakomodir dalam kapasitasnya pendidikan. Nanti kalau minum. Terus tidak mengenai ada sumber daya manusia, mulai dari pendidikan, terus marga sekolah yang begitu luas, sebenarnya banyak sekali. Perangkat tahun tua, komite, terus juga peserta didik, terus berjalan sampai saat ini. Kalau bicara aset lingkungan, sebagai satu sekolah yang sangat luas sekali. Tapi masih masa SMP itu akhir di sekolah. Ya, meskipun demikian, sekolah kita tetap kelihatan asli, kelihatan hijau, karena memang ada tim adiwiyata yang bergerak untuk mengelola lingkungan di sekolah kita agar tetap sekolah kita kelihatan rindang. Karena memang ada program dari pengembangan adiwiyata yang bergerak untuk mensukseskan program lingkungan sekolah, penghijauan, ya penghijauan sekolah. Terus juga guru-guru yang punya kapasitas, punya pembelajaran muatan IPA dan ekonomi, ya kan, biologi, serta beberapa teman yang di fisika, mereka coba memanfaatkan lingkungan itu supaya bisa dikelola menjadi satu aspek yang besar. Karena lingkungan melihat ada aset yang bisa dikelola, maka mereka kelola. Dan saat ini ada kita punya kebun hidroponik, meskipun lahannya cuma berapa kali berapa, tapi luar biasa. Ketika waktu panen mereka bisa mengembangkan sebagai salah satu finansial yang mendukung pembangunan sekolah. Terus juga ada apotek hidup, tanaman-tanaman apotek herbal yang bisa dimanfaatkan bagi warga sekolah. Dan membutuhkan misalnya ada yang cari susu, tanaman wani, yang ya kita ada kebun, sekarang karena sudah jarang dirawat, jadi hanya hutan. Termasuk salah satu tanaman yang paling unik di belakang itu ada sirih. Sirih itu sangat lebat, sirih. Iya, di kepala ini ada guru yang rumah guru ke apa? Iya,
sama guru kami. Jadi memang bagus sekali meskipun dia lereng tapi nggak perlu dirawat sih kalau Arman Serin. Jadi dia lebih bebas. Terus finansial kami sekolah didukung karena sekolah negeri ya pertama memang harus, yang kedua dana komite peran serta orang tua dan sumbangsi siapa saja yang mau memberikan kemajuan bagi sekolah kita welcome. Buat komitenya jalan termasuk gitu ya. Pak Heru juga alumni yang mau menyumbangkan kekuatan juga bisa. Kami punya komunitas yang sampai saat ini terus berjalan, termasuk alumni yang sudah menjadi pejabat-pejabat ketika melihat perkembangan sekolahnya kita agak sedikit menurun, mereka langsung suntik dengan dana anggaran mereka, termasuk pejabat-pejabat Taliber banyak. Cuma saja mungkin manajemennya yang kurang terbuka sehingga sekolah kita juga terbatas dengan ada aturan hak wilayah tanah yang sampai saat ini masih kendala dan itu Ibu temukan dari cerita teman. Satu. Yang kedua, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cerita teman? Sudah dipahami dua pertanyaan ini? Oke, selanjutnya saya berikan waktu 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Andreas, Pak Ori, Busel, terus Pak Hero. Ada banyak hal yang di-sharing, dicerita, dan saya coba pelajari, saya identifikasi, dan saya akan coba share ke teman-teman sebagai bentuk mungkin bisa berbagi pengalaman lah yang dimiliki dari teman-teman yang tadi saya coba dengar. Baik, dari Pak Andreas, ada hal yang paling unik, mulai dari aset sumber daya manusianya, mulai dari tenaga pendidikannya, rata-rata masih strong semua tenaga pendidikannya, alias masih guru-guru muda. Dan memang rata-rata guru-guru muda ini sudah di backup dengan kemampuan digital, artinya sudah menguasai IT dan bisa mengolah pembelajaran secara sistem jaringan ya, Andreas ya. Artinya guru-guru ketika sudah mampu untuk mengoperasikan IT dan menjalankan proses pembelajaran secara digital, itu sebenarnya sangat mengefisienkan peserta didik. Artinya itu dia langsung berdampak, karena di era sekarang kalau kita mau bukan tuntutan, tapi memang harus kita menguasai orientasi Ori. Jadi melihat lampu Baik, terima kasih. Selanjutnya yang tadi dari Pak Ori, lebih luar biasa lagi karena memang sekolahnya berada di agak sedikit tengah-tengah pedalaman, tidak terlalu di dalam-dalam juga. Meskipun demikian, Pak Ori tadi katakan bahwa lingkungan sekolah itu masih asri, masih belum terkontaminasi dengan tangan-tangan nakal manusia. Artinya melihat keadaan sekolah, tadi Pak Ori identifikasi ternyata sekolah itu memiliki tanah yang sangat luas. Artinya Pak Ori sedang mencari tahu berapa luas tanahnya sekolah itu, dan ternyata sudah ada informasi yang diidentifikasi sehingga Pak Ori sudah siap untuk mengembangkan bahwa ini aset sekolah ini, tanah ini ketika dijadikan sebagai lingkungan pembelajaran berbasis lingkungan nantinya, ini bisa berdampak langsung bagi sekolah, bahkan bisa jadi salah satu pendukung finansial. Mungkin ketika dikelola menjadi kebun, ya kan, guru bisa menanam, mengajarkan kepada peserta didik di situ, hasilnya pun bisa memberikan potensi bagi pengembangan sekolah ke depannya. Bahkan bisa jadi nanti sekolahnya Pak Ori ini tingkat hasil dari apa yang mereka kerjakan saat ini. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Selanjutnya. Oke. Ya, untuk yang saya dapatkan yang unik dari Ibu Nurul dan Pak Marsi, untuk dua aspek yang sudah disampaikan oleh Pak Safar sama. Di sini kalau dari Pak Marsi, usia guru masih dibilang ya masih muda, jadi untuk di
diajak kerjasama, diajak untuk menjalankan suatu program itu lebih mudah. Masih yang unik juga dari teman-teman guru ini lingkungan sekolahnya, dari luas area sekolah bisa dijadikan aset untuk membuat suatu kegiatan atau program yang berdampak langsung kepada siswa, seperti Pak Marsi, karena halamannya luas, di situ siswa bisa berkebun, di situ siswa selain berkebun bisa belajar juga. Jadi seperti itu. Terus ada satu yang mungkin saya perlu sampaikan di sini yang unik dari siswa-siswi di sekolah Pak Marsi, dari aspek budaya dan agama itu mereka masih sangat ada bisik-bisik juga dari belakang. Pelajaran yang saya dapatkan dari sini ini adalah yang pertama agama. Ada agama di sini. Kalau dari ibu sana, di mereka selalu melakukan kegiatan. Ya, terima kasih. Kegiatan keagamaan selalu dijalankan dalam doa pagi, doa Angelus pada jam 12, dan semua jenis kegiatan seperti jalan salib dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan itu di sekolah mereka juga sangat kental. Dan juga di sini di mereka punya modal fisiknya sangat bagus ibu, seperti labnya sekarang mereka punya lab itu ada khusus lab IPA itu sudah ada biologinya, dan juga ada lab fisika dengan kimia digabung. Dan juga di sini ada mereka punya perpustakaan yang bagus, ruangan kelas, lapangan olahraga, aula UKF, sekolah tablet ya. Saya dulu melibatkan alumni dalam pembangunan sekolah mereka. Dan yang ketiga, di bagian tanya finansial, mereka anak-anak memberikan persembahan, terus uangnya dikasih ke gereja. Sudah. Belum? Siap. Siap. Karena sambil teman-teman tepuk tangan dulu. Belum. Semangat sekali ya. Tangannya itu mulai dari bawah pelan, naik agak keras, baru turun pelan, keras. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3 mulai. Tangan dari bawah pelan. Naik keras ya. Keras. Harus serasi ya, harus serasi. 1, 2, 3 mulai. Masih ada yang bunyi kalau yang pelan itu. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3 mulai. Kompak. Terakhir. Oke, sip. Oke, mantap. Sudah? Tepuk tangannya sudah? Oke, kita masuk ke sesi rencana program impian. Kalau impian ya. Ya, ini yang impian ya. Itu impian saya semua. Oke, yang kedua, peserta memberikan umpan balik terhadap program yang direncanakan peserta lain. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya minta teman-teman ke kelompoknya masing-masing sesuai pengajar praktiknya. Waktu saat berikan. Siap. Kembali ke pengajar praktiknya masing-masing. Kita akan bagi. Saya mau buat podcast. Di sini 3 aja. Saya buat. Program yang telah dibuat sebelumnya. Terus selanjutnya berdiskusi apa program tersebut termasuk program yang berdampak pada murid atau tidak. Bisa? Oke. Sekarang langsung dengan PGP-nya, dengan PP-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Untuk aktivitas berbagi dalam rancangan program
yang ada di sekolah saya yang sementara berjalan. Nah, sudah dirancangkan berapa minggu lalu dan sementara berjalan, yaitu karena saya melihat situasi di sekolah itu menyangkut dengan hal literasi yang masih kurang. Itu yang program salah satunya adalah bagaimana merancang suasana kelas itu yang dapat meningkatkan literasi siswa atau murid di sekolah SD Negeri Impres Syambra. Dan juga nanti ada pajangan tulisan-tulisan dan juga nanti ada hasil karya anak-anak yang akan dipajang di dinding sekolah, dinding kelas. Dan itu yang berapa bulan lalu kan sudah ada buat kesepakatan kelas, jadi itu juga berlangsung dan beriringan dengan rencana literasi, pengaturan suasana kelas untuk mendukung literasi siswa di kelas. Itu mungkin dari saya program yang dibuat di sekolah SD Negeri Impres Syambra. Pertama adalah kita mengembangkan program-program yang sebenarnya sudah ada di sekolah kami. Yang pertama itu adalah program kebersihan lingkungan sekolah setiap hari Jumat sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan olahraga rutin setiap hari Jumat. Dan itu sementara berjalan sampai sekarang. Dan yang kedua yang akan direncanakan lagi ke depan itu adalah mengaktifkan kembali terutama di modal agama. Karena dulu kita sekolahnya itu sudah ada setiap hari Jumat, itu juga diadakan sebelum pulang sekolah masing-masing agama melakukan ibadah bersama, setelah itu baru pulang. Tetapi karena pandemi kemarin akhirnya vakum, sehingga kita sudah merencanakan di sekolah bahwa nanti di tahun ajaran baru akan diaktifkan kembali yang ada di sekolah. Oke, baik, sekarang saya. Jadi ini program jangka pendek dan juga berjalan kesinambungan sebenarnya. Saya namakan program ini namanya Jubir atau Jumat Bersih, Indah dan Riang. Karena di sini saya dengan latar belakang bahwa kita menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menarik begitu. Jadi anak tidak bosan di kelas seperti itu. Itu program saya. Jadi Jubir ini dilakukan terutama di hari Jumat dan di waktu-waktu senggang, mungkin di akhir pekan. Jadi di sini dari siswa untuk siswa kembali lagi ke siswa. Baik teman-teman, sudah? Macam seru sekali diskusi ini. Udah buat pengkristalan dimasak, akhirnya dia jadi kristal, terus kemudian nanti dikemas-kemas. Kami jual dulu ke teman-teman guru-guru saya sama teman-teman saya di waktu SMA. Itu programnya namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Dia mengekstrak dari jahe ke jadi besar-besar dulu. Bisa sih, itu mudah. Suruh bicara kimia. Iya, orang bicara kimia. Oke teman-teman, waktunya selesai ya. Oke, sudah selesai semua. Ayo lebih kuat lagi. Kami ucapkan iya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Malah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sama berkolaborasi. Selamat untuk semuanya. Selamat Loka Karya ke-6. Luar biasa, baru kali ini saya bisa bergabung. Memang bukan ranah kami, ya ranahnya PP. Tapi karena rasa rindu sehingga saya bisa sengaja untuk meluangkan waktu ke sini. Saya tidak banyak untuk berkomentar, ini ya jamnya jam snack ya. Oh, jam snack. Selamat bersnack untuk yang tidak puasa. Bapak Ibu, luar biasa LMS-nya berselancarnya sudah sampai di finish. Tapi untuk PI dan Loka Karyanya masih berjalan terus. Masih berapa bulan ya? 3 bulan. Tetap semangat ya? Iya, semangat. Untuk dengan Fasil sudah tidak bertemu lagi, ruang kolaborasinya sudah habis. Tetapi semangatnya tetap harus terkobar gitu ya.
Bagaimana kabar Bu Tince? Hari ini aku lihat Bu Tince ya. Selama ini lihatnya di room saja. Alhamdulillah. Ya, syukur. Saya senang sekali bisa bersama-sama di ruangan ini. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Bu Hafsa luar biasa, apalagi puasa ya. Semoga semangat ini terus terpelihara, berkobar hingga finish. Amin. Maju bersama pasti hebat semua. Satu kali kita berjalan melangkah kaki secara bersama-sama 15 orang, mengakhirinya juga harus 15 orang Kabupaten Jayapura. Asik. Kenapa Umbe? Saya kalau di sini tadi tidak pakai salam pembuka, saya juga tidak salam penutup supaya terus tidak ada penutupnya. Sampai jumpa untuk di tanggal berapa ya? 19. 19. Aduh, semangat semua, semangat lagi, semangat datang. 19 yang beradab. Andrea, apa kabar? Ya, terima kasih kakaknya, Bu Ratri, Bu Ning, Pak Ignas. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Bapak Panitia untuk mengizinkan saya berada bersama-sama di sini. Terima kasih, selamat berdoa kali ya. Ya, Bu. Semangat terus. Terima kasih. Resiko, kemudian Bapak Ibu nanti akan berbagi, saling berbagi kepada kelompok ya, atau secara umum dapat berbagi model atau program yang sudah Bapak Ibu tentukan nanti. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu berdiskusi, Bapak Ibu mengambil salah satu program ya yang disepakati dari masing-masing kelompok ya, mencanangkan sebuah program jika kita menginginkan kita menggunakan rantai hasil atau result chain ya. Nah, sebuah instrumen yang menunjukkan bagaimana suatu tindakan akan dilakukan untuk mengarahkan ke beberapa hasil yang diinginkan. Utama ya Bapak Ibu mengidentifikasi aset-aset atau sumber daya yang ada di sekolah untuk bisa menjalankan proses-proses dalam aktivitas ya, tindakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Identifikasi sumber daya atau aset-aset ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting ya untuk keterlaksanaan dari program yang sudah kita inginkan. Jadi misalkan begini, dampaknya ingin bagaimana tujuan untuk program itu tercapai ya. Nah, kita yang kedua aktivitas tadi. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan adalah satu proses ya, yang dilakukan berdasarkan analisa. Baik, saling melengkapi ya, luar biasa Bapak Ibu. Dokumentasi. Ya Bu, izin bertanya, mungkin kemarin kita tadi yang hasil tadi Bu, contoh hasil tadi. Oh iya ini itu suruhannya di situ dengan dari tabel yang ada di situ itu sudah ada tadi diberikan tujuannya. Situ disuruh isi sesuai urutan, isi kelompok dampak, kelompok aktivitas dan output, terus baru kelompok input. Yang saya mau tanyakan, apakah memang harus seperti itu atau ini kondisional atau memang aturannya seperti itu, harus diisi dampak dulu, aktivitas dulu, atau dan terakhir baru program itu. Terima kasih Bu. Baik, program itu program, maka kita tentukan dulu dampaknya. Ya, dampaknya ini kemudian ke sini. Ya, tapi kalau kita mau implementasikan, berarti kita dari awal, jadi situasional juga bilang bisa. Tergantung tadi dua kata kunci tadi. Jika kita ingin mengimplementasikan, kita mulai dari input.
Tapi kalau kita ingin merencanakan sebuah program, sebuah proyek, ambil dari dampak. Oke. Nah, sudah Pak? Oke, terima kasih Bu. 20 menit. Iya, aku sudah kondisional. Kelompok membuat rantai hasil. Hemat pangkal kaya. Program kami gas. Saya sudah tahu ini orang-orang suka singkat semua ini. Ini kekuatan mereka ini suka singkat-singkat. Luar biasa. Tolong singkat saya nama dulu. Ori itu apa ya? Ori itu apa? Oh. Ori. Oh. Ori itu definisi singkat. Asli itu. Tidak ada kepanjangannya apa? Ori. Oh. Optimis. Iya. Realistis. Oh, realistis. Idaman setiap wanita. Ada aku rekam. Gambar semut itu. Semua. Ini kita terdiri dari orang-orang filsuf juga. Iya. Ketika hujan dia tidak keluar cari makan. Ketika dia terang dia mencari makan semut. Begitu. Simpanan. Itu cerita dari leluhur. Kayak berang-berang ya Pak Santri. Iya, berang-berang juga begitu gitu. Berang-berang kalau di rumah kan ngangkatin kayu sampah atau apa. Kalau dipikir apanya yang mau dikaitkan? Plastik atau karet? Tidak mungkin menghapus yang pesawat begitu. Iya. Idaman perempuan ini. Iya, betul. Ini kalau orang Sumatera sih bergabung ke saya. Lewat banyak sekali program-program teman-teman yang mulai semua, tapi kita beri satu saja dari programnya Ibu Tikus dari SD. Share ya. Ada hal yang kadang-kadang kenapa kita mengangkat karena mungkin kita ada kesempatan lembaga berisi. Jadi kita itu bang camp. Jadi program yang Ibu Tikus di SD itu membuat bang camp. Ada logonya tentang roket dan simbolis motornya dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Artinya di sini jadi bagaimana bisa belajar mengenalnya. Baik, mungkin saya tidak menyebutkan dari outcome-nya dulu karena mengarah kepada tujuan. Karena di sini kami identifikasi bahwa siswa yang bagaimana belajar namun dan di desain jaringan itu berada di dalam objek sebuah usaha yang memiliki kaitan dengan culture. Untuk waktu yang diberikan, di sini saya ingin bertanya. Jadi saya ingin bertanya, ini kan bank token, berarti yang dikumpulkan uang dari saya. Nah ini untuk yang saya ketahui kalau bank ada bukunya, kita bisa tahu saldonya, bagaimana. Jadi saya ingin tahu kira-kira sistemnya ini seperti bagaimana. Apakah siswa nanti tahu mereka membutuhkan itu berapa, atau uang ini hanya dikumpulkan sudah merupakan uang dan tidak ada siswa merasakan nanti mereka dapat apakah begitu. Jadi sistemnya seperti bagaimana ini? Bang, itu bang berarti nabung menabung, meningkatkan uangnya.
Oke, tapi tadi pertanyaannya Bu Nova, apakah ada sistem atau apalah untuk mencatat tabungan siswa? Ya tentunya ada. Ini hanya pemberian nama saja karena menunjuk ketika siswa mau menabung otomatis ada catatan untuk ada bukunya. Ada. Jadi dibuatkan catatan namanya si anak, berapa yang dia tabung, terus dicatat tanggalnya, parafnya, dan langsung uangnya dimasukkan di dalam wadah celengan tersebut. Ya, dan bahkan celengan itu memiliki hal yang tadi dalam menyangkut pada saya kalternya. Jadi celengan yang dimasukkan di dalam noken, makanya disebut bank noken. Siapa tahu besok-besok anak ini ketika besar, ketika ada yang diajari itu dari Bu Ibu ini kan, atau dari pejabat bank ya, dia memberikan bank baru, dia bikin nanti bank noken buatan sendiri. Ya, itu beberapa. Terima kasih. Mungkin aku bisa ngomong yang cairan itu adalah Elizabeth, Ivana, Selida, Tero dan Andreas akan memaparkan gerakan gas. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Selida untuk membawakan kegiatan ini. Ya. Kami membuat sebuah kegiatan yang dinamakan Bunda. Ya, dan ini kan moderator, Bapak mendampingi. Nanti cara lanjutkan kamu narasumber kedua atau panjang. Ya, dan ini panjangannya adalah gerakan angkat sampah. Nah, tujuan kami membuat gas ini yang pertama, siswa memiliki kebiasaan peduli lingkungan dengan mengangkat sampah. Kemudian yang kedua, siswa memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Adapun dampak dari kegiatan ini yaitu anak menjadi peduli lingkungan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Aktivitas dan hasil langsung yang diperoleh dari kegiatan ini yang pertama, guru memberi contoh dengan mengangkat sampah. Yang kedua, guru atau sekolah menyediakan tempat sampah. Kemudian, guru memberikan sosialisasi program untuk mengangkat sampah. Adapun hasilnya yaitu murid dapat membuang sampah pada tempatnya, murid memiliki kebiasaan hidup yang sehat dan peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir, tersedia tempat sampah. Kemudian, yang menjadi input untuk mensukseskan program gas ini yaitu warga sekolah, dana, Sapras yang terdiri dari tempat sampah, alat kebersihan, kemudian waktu. Ya, berikutnya dalam gerakan angkat sampah ini kemungkinan resiko yang terjadi yaitu yang pertama, siswa tidak mau mengangkat sampah. Ukuran dari resiko ini yaitu siswa tidak konsisten untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian strategi yang bisa dilakukan yaitu guru tiket memberikan teladan dan terus mengingatkan siswa. Demikian dari kami para kelompok. Ketiga, terima kasih kepada Ibu Selida. Selanjutnya kami persilakan kelompok A1 ya, untuk memberikan tanggapan dan nanti Pak Andreas akan menjawab keluh kesah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini hanya dari presentasinya cukup menarik karena dipandu oleh dua orang langsung. Yang saya ingin tanyakan adalah tindak lanjut dari angkat sampah ini bagaimana? Hanya angkat itu disampah saja, apa? Sampah itu hanya diangkat saja, disimpan atau di mana? Jadi mungkin lebih bagus lagi dari situ ada program keberlanjutan dan tindak lanjutnya seperti apa? Sampai itu mau diapakan seperti itu? Atau mungkin hanya ditumpuk di pinggir jalan biar nanti petugas Pemda mengangkutnya atau bagaimana? Pemda yang akan. Terima kasih Pak Nuro untuk pertanyaan dan masukan sebenarnya. Ketika kami membuat ini sebenarnya ini gerakan simpel sih. Gitu. Ini sebenarnya gerakannya ketika masuk sekolah, anak-anak itu sebelum ke ruangan mereka ambil sampah gitu. Sampahnya gimana? Ya otomatis diletakkan di tempat sampah, bukan ambil sampah di tempat sampah
ini terus masukannya tidak, saya tidak seperti itu, logikanya seperti itu. Nah terus masukannya bagus gitu. Selanjutnya itu kita bisa buat gitu, kalau ada pertanyaan itu akhirnya berkembang gitu. Berarti masukannya ke depannya adalah bahwa kita bisa memilah sampah gitu. Sampah plastik dengan sampah yang mungkin bisa didaur ulang ataupun ya organik gitu kita bisa pisahkan. Kalau yang organik berarti kita bisa buat pupuk kompos seperti itu. Terus kemudian yang plastik kita bisa jualnya di komunitas ini Pak. Gitu. Nggak tahu sekarang masih apa. Gitu. Nggak mungkin kalau misalkan nggak ada ya nanti nggak ada kerjaan kita. Nah jadi sampah-sampah daun itu kita buat kompos, yang plastik kita bisa jual, terus kemudian ya mungkin yang makanan-makanan bisa di sisihkan kalau ada yang piara babi gitu disuruh ambil gitu. Itu sih Pak. Yang pertama, yang kedua tadi apa Pak? Risiko. Tadi kan Pak Oli sudah sampaikan di situ kayak mungkin sekolah kecil terus tidak ada pohon, kan ada macam di Komba di pondok itu kan terlalu kecil sekolahnya, dan di situ mungkin sampah hanya anak-anak yang bawa dari luar seperti itu. Nah sekarang begini, kemungkinan resiko yang terjadi di situ yang Pak Oli tadi sampaikan bila mana di situ bukan sampah yang dihasilkan dari sekolah, maksudnya anak-anak yang dibawa seperti itu resikonya kemungkinannya bagaimana? Melihat brandingnya di sana, gerakan angkat sampah atau gas tadi. Nah di sini saya memahami kalau misalnya gerakan angkat sampah, artinya secara harfiah kita menafsirkan bahwa boleh dong kita membuang sampah. Gerakan angkat sampah. Boleh. Sebelum kita mengangkat kan pasti harus membuang dulu, ada sampah yang terbuang baru bisa diangkat. Betul. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Selida, ada apa namanya? Angkat sampah berarti ada gerakan buang sampah. Ada program di hulunya, artinya membangun mereka punya pemahaman terkait dengan pengelolaan sampah. Nah yang ketiga adalah usul bagus, ada pertanyaan ini berarti ada program baru gitu ya. Bahwasanya nanti kita berkolaborasi dengan guru-guru mungkin prakarya. Inspirasi luar biasa Bang Noken gas kami punya merah yang buat rantai hasil itu kan punya merah itu artinya berani ya, berarti itu dia harus kelihatan begitu. Baru tersini pikiran tadi. Oke, dari ini kegiatan kami sebenarnya menyangkut dengan karena program SD, terutama di sekolah saya SD Jambra itu literasi itu yang sangat kurang, itu yang berangkat dari situ menyangkut dengan hal ini. Saya langsung urut-urutan saja tadi seperti edukasi nasional. Inputnya ada guru, murid, buku bacaan itu sebagai bahan literasi, dan waktu serta finansial atau dana yang harus didukung. Yang berikut aktivitasnya yaitu pertama itu membuat kesepakatan dalam kelas untuk menyangkut dengan bagaimana kondisi kelas itu harus nyaman seperti apa, dan tanggung jawab dari masing-masing peserta atau siswa seperti apa untuk nanti bertanggung jawab pada budaya literasi yang dimaksudkan. Yang berikut adalah mendiskusikan dengan murid pembiasaan literasi. Pembiasaan literasi dalam kelas ini harus didiskusikan dengan peserta didik untuk mengakomodir berbagai suara untuk yang dan mereka. Yang berikut menyediakan media literasi, tentu ini yang menjadi salah satu hal yang utama. Salah satu media literasi formatnya tadi juga untuk literasi yang dirancangkan. Yang berikut output yang bisa diharapkan yaitu terwujudnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Yang berikut program ini. Yang berikut outcome-nya yaitu siswa memiliki kebiasaan berliterasi di kelas. Yang terakhir dampak yang bisa dirasakan atau didapatkan oleh peserta didik atau siswa yaitu mereka mulai terbiasa dengan media terbiasa berliterasi dengan media yang tersedia di dalam kelas. Yang terakhir, anak-anak bertanggung jawab dalam berliterasi sesuai kesepakatan kelas yang sudah awal dilakukan.
kemungkinan risiko yang terjadi pada kegiatan merah ini untuk literasi ini, kemungkinan pertama, tidak semua guru melakukan pembiasaan literasi dalam kelas. Itu ukuran risikonya itu rendah. Yang berikut, dana kurang untuk membuat pojok literasi. Itu kebanyakan rata-rata kan sumber dananya itu hanya kebanyakan dari BOS pusat. Itu sumber sasarnya dana kami. Yang berikut, bahan bacaan tidak memenuhi kebutuhan semua murid. Bahan bacaannya, karena kita tahu bahwa ada berbagai jenis literasi, bukan hanya baca saja, bisa dengan memutar film atau literasi digital, ada bahan-bahan digital yang harus disediakan. Dan analisisnya ukurannya ada tinggi untuk yang bahan bacaan ini. Kenapa? Itu karena berdasarkan analisis kami bahwa kurang disebut itu tadi ada bahan untuk literasi, bagaimana budaya literasi itu mau diterapkan. Yang terakhir adalah strategi pengendaliannya. Yang pertama, membentuk komunitas praktis untuk monitoring dan evaluasi program ini. Yang terakhir, mencari sponsor untuk sediakan bahan literasi sesuai dengan ukuran resiko yang paling tinggi, yaitu bacaan yang literasi. Itu saja mungkin dari kelompok kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah presentasi ini sudah luar biasa. Nah, itu masukan terus untuk memperjelas saja. Hanya biar lebih spesifik gitu. Tadi kan literasi terus. Nah, maksudnya itu literasinya itu terlalu umum. Gitu. Literasi apa yang mau dibuat gitu? Maksudnya terlalu lebih spesifik saja Pak. Ya, nanti terima kasih sudah ngerti. Tadi saya arahkan juga di kemungkinan kebutuhan ada sebelum kita tempat belajar semua ada jenis literasi. Kalau target kami di sini hanya literasi membaca. Jadi bahan buku, makanya buku sini buku bacaan kami buka. Jadi kami akan fokus pada membaca. Ini saya terima kasih. Ya. Saya menyampaikan pertanyaannya Ibu Ivan. Ada perwakilan. Ya sekedar masukan, selama ini kan untuk permasalahan buku itu kadang-kadang di sekolah itu bukunya tidak variatif dan kadang tidak menarik. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun ada, itu hanya kisarannya hanya buku cerita dongeng Malin Kundang nggak apakah gitu. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Makanya kami analisisnya itu memang itu ukuran resikonya itu tinggi sekali, tinggi Pak, sangat tinggi. Kalau tidak ada bahan bacaan atau variasi bacaan, kita masih olah dalam. Kenapa masih? Yang saya tanyakan Pak untuk program literasi ini kegiatannya itu hanya untuk siswa atau seluruh warga sekolah termasuk guru. Artinya guru juga diikutkan dalam literasi atau tidak. Jangan sampai anak-anak ditekan untuk membaca kemudian menulis hasilnya, tapi gurunya ada di kantor seperti itu. Betul. Terima kasih Pak Masih, itu memang kritis ya. Jadi itu kemungkinan risiko bisa terjadi. Itu tidak semua guru melakukan kebiasaan literasi. Itu wajar lah dengan tugas mereka masing-masing. Tapi kami punya target di sementara kami fokus di satu kelas, saya fokus satu kelas, yaitu sementara karena yang lalu masa program-program saya di kelas 6, sekarang saya fokus di kelas 3 SD. Dan saya sama sekali didukung dengan wali kelas. Malah sekarang mungkin pasal pendampingan kemarin mungkin dengan praktik juga sudah lihat ada dekorasi kelasnya, ada sementara lukis di kelas dan nanti ada buat hiasan-hiasan dalam kelas untuk mendukung literasi. Saya terima kasih Pak Masih. Oh, Bu Sarah. Karena bukan di sekolah kami bimbing pertamanya. Bu Sarah bukan. Jadi kalau saya misalnya saya kalau memang kekurangan buku ada cerita rakyat mungkin bapak dan anak mungkin cerita rakyat dari mungkin orang tua terus nanti ditulis terus itu ditulis ya apa tinggal aja kita kasihkan buku dan itu baca apa.
Oke, untuk acara kita masukkan. Terima kasih. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Luar biasa. Posisi. Ayo Pak, topik Pak. Wow, Gangnam Style. Kirim ya. Ayo, penguin, ayo. Ayo, penguin, ayo. Aduh, seru ini. Senam penguin edisi refreshing. Jadi sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu harus tahu apa itu monitoring, apa itu evaluasi, ya. Setelah kita bisa mendeskripsikan, maka kita bisa tahu fungsi dan kegunaannya nanti apa, keterkaitannya bagaimana dengan kita sebagai pendidik atau pengajar, ya. Oke. Adakah yang tahu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan monitoring? Silakan Bapak Ibu. Baik, ini menurut saya saja ya. Ya. Jadi kalau menurut saya monitor melihat, mengobservasi, mengamati, sedangkan dari kita melakukan hal itu. Evaluasi bentuk dari melakukan refleksi, melihat kembali apa yang sekiranya belum terlaksana bisa dilakukan dan bisa dikonsistenkan di masa yang akan datang gitu. Terima kasih. Monitoring itu adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Yang pasti Bapak Ibu sudah punya program kan? Nah, sudah dilaksanakan atau belum Bapak Ibu yang tahu. Nah, nanti harus dimonitoring. Nah, atau dimonitor atau sudah sesuai nggak dengan harapan kita? Oke. Kemudian apa itu evaluasi? Sebuah penilaian secara periodik, ya. Pada satu proyek atau program yang sedang atau sudah apa saja hambatan yang siapa? Ada yang sudah lapar nih, mengantuk. Strategi untuk bisa ditulis saja, ditulis yang satu pertanyaan apa, kedua itu yang apa, kolom kedua ini metodenya, ya metodenya kan 1, 2, 4. Pas lagi. Gas. Pas gas.
gas lagi on fire. Gas hari ini lagi on fire. Bagaimana pendapat Pak Heru atau suasana hati Pak Heru hari ini? Hari ini penuh ya, satu kelompok bersama yang ini. Bagaimana perasaan hari ini? Ketika uluran tangan dari Pak Auri itu disambut dengan penuh mesra. Di situ saya merasa senang dan bangga. Akhirnya perjuangan Pak Auri selama ini. Ya ini ya. Gaspol. Ini bukan tulang rusak. Wih, bukan orang yang lain yang bilang loh. Sesama Sumatera yang bilang. Bagaimana Bu Jel? Silakan kerja dulu, tapi saya ingat ya, kita tinggal 2 bulan lagi lah kita begini. Wangi apa maksudnya? Apa ini? Wani. Oh, wani itu apa? Berani. Oh, bahasa apa? Bahasa apa itu? Wani itu kepanjangan dari wanita berani. Berani. Bapak Ibu, itu kertas yang sudah dibagi itu saya kalau di kolomnya. Kemudian nanti kelompok A1 nanti di sebelah sana, kemudian A2 nanti di tiang ini, ya, di mana yang musik. Kemudian yang kelompok A3 nanti di sebelah sini. Nanti kita akan saling berkunjung, ya. Jadi ada A2, ada A3, tapi kalau nanti berkunjung kosong harus pilih salah satu untuk. Oke. Sekarang Bapak Ibu semua sudah berdiri. Mari kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Kita mulai dari Putin C. Dari ya, Pak Ori yang pegang mic, jadi Pak Ori Dewan. Ya, oke. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kemudian apa yang ingin kita terapkan pada proses ada proses belajar hari ini? Ya, apa yang ingin kita terapkan? Ya, dari proses pembelajaran hari ini. Silakan Pak. Hari ini saya bersyukur di Karya 6 dalam pengelolaan program dalam pengembangan sekolah, program pendidikan di Kabupaten Jayapura. Hari ini yang saya dapatkan yaitu ada penerapan program dengan kerangka yang bisa digunakan untuk bisa mengetahui di kelas program ini bisa berjalan seperti nanti hasil yang sudah diterapkan, dan juga ada kerangka monitor dan evaluasi yang berjalan untuk memantau proses kerjanya program yang telah dirancangkan ataupun sementara berjalan. Dan terima kasih dan saya. Silakan geser Pak. Mic-nya. Bukan Pak, ya. Mic-nya yang bergeser Bapak. Yang hari ini saya pelajari dalam lomba karya ini yaitu tahapan persiapan penyusunan program. Dan yang kedua, kerangka monet ini saya baru belajar juga bahwa ternyata ketika kita buat program harus dan penting monitoring dan evaluasi. Dan hari ini saya belajar itu. Sekian dan terima kasih. Oke, yang saya dapatkan dalam kegiatan yang ini pastinya dari dua teman yang sudah menjawab hampir sama ya, pasti sama ya, karena kita di tempat yang sama dan kegiatan yang sama. Cuma di sini saya tambahkan ternyata dalam pembuatan program itu harus kita pikirkan atau diawali dari dampak apa ya. Seperti yang kita tahu tadi, dalam pembuatan program kita pikirkan risiko apa atau dampak apa yang kita pikirkan untuk bisa diatasi dari langkah-langkah yang akan kita buat. Selanjutnya mungkin hampir sama ya, jadi kita harus mengetahui tentang monitoring dan evaluasi, kemudian dan langkah-langkahnya yang mana sebelumnya kita belum pernah dapatkan
sesuatu yang baru yang saya bisa dalam setiap kelompok yang berbeda, dan itu saya akan terima kasih. Terima kasih. Apa yang saya dapatkan atau saya pelajari hari ini, yang pertama hal ini dalam pemetaan aset dari beberapa teman dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, dalam menyusun program juga saya mendapatkan satu hal, itu juga memikirkan manajemen risiko. Jadi kita menyusun program, tetapi juga kita sudah memikirkan kira-kira apa hambatannya. Yang berikut adalah kerangka waktu itu sendiri. Ya, dijabarkan dari dalam beberapa hal. Apa yang akan saya tindak lanjuti dari setelah mengikuti kegiatan hari ini, dalam menyusun aksi nyata nanti saya juga akan memikirkan dampaknya, dampak risiko yang akan ditimbulkan, dan juga menggunakan kerangka monet dalam menjalankan program yang sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk hari ini bahwa dalam membuat suatu program tidak hanya sebatas sampai di membuat lalu menjalankan, ternyata harus ada monitoring dan evaluasi berkesinambungan. Di hari ini saya bersyukur bisa mempelajarinya, dan yang harapan saya bahwa nanti ke depan dalam menjalankan program saya bisa mengikuti membuat program dan menjalankan sesuai dengan langkah-langkah yang dipelajari di hari ini. Terima kasih. Kalau saya ulangi nanti nggak pulang-pulang. Tidak, cuma tambahannya satu. Ketika saya membuat program yang tidak sempurna itu, terus kemudian program bisa membantu umum, ternyata banyak masukan gitu. Nah, program itu masukan dari teman saya akui. Mungkin tambahan dari semuanya ya. Yang pertama, kita terlebih dahulu menceritakan potensi sumber yang ada di program. Lalu kita membuat kajian programnya hingga evaluasinya. Nah, dengan kerjasama yang seperti ini, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, akhirnya kita mendapatkan ide yang baru, kemudian kerjasama tim penting, sehingga memperlengkapi program-program yang akan kita buat nantinya di sekolah kita. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pelajaran yang saya dapat pada program sekarang ini, yang pertama saya menggali ulang tentang potensi yang ada di sekolah. Dari situ saya merencanakan buat sebuah program impian. Untuk program impian tadi, yang pertama dari saya itu kita pegang kaku. Kemudian yang kedua, saksi sapi. Ketika saksi sapi ini saya share dengan teman-teman, ada masukan dari Pak Andreas, Ibu Ivana, Ibu Elis maupun Ibu Celia. Kemudian terakhir kami belajar bagaimana membuat kerangka monet, dan terakhir sekali kami merefleksikan apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Saya membuat program itu sangat sederhana. Sebenarnya mau gemar menabung, tetapi dalam pembelajaran diskusi diganti menjadi bank noken. Nah, tadinya ketika membuat program, ya saya buat program aja. Ternyata dalam membuat suatu program itu harus ada monitoring, evaluasi, kemudian harus memikirkan manajemen risiko. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya pelajari pada hari ini saya dapat terapkan ketika membuat program yang lain di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih yang dapat saya pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita berbagi, ternyata teman-teman CGD ini pintar-pintar semua membuat singkatan-singkatan yang seperti tadi Pak Heru bilang, kita pegang mampu, ada lagi singkatan gas, punya Pak Ori geli berbahaya, ada lagi berbahaya. Terus yang berikutnya kita membuat rantai hasil dan manajemen risiko. Terus dalam program juga kita belajar tentang ONF, kemudian evaluasi untuk kedepannya apa yang sudah saya pelajari hari ini akan saya terapkan dalam program saya di sekolah. Jadi hari ini yang saya pelajari itu program pendidikan, pengelolaan program dalam pengembangan sekolah. Tentunya yang pertama itu kita merencanakan program apa. Yang berikutnya merencanakan resiko apa yang akan terjadi kemudian. Secara resiko ini kita bikin mana? Itu saja yang saya dapat. Dan yang terakhir pengumuman untuk lokasi 7 ini yang mesti karena saya belum bikin. Baik, terima kasih. Yang saya pelajari pada hari ini, pada logo karya ke-6 ini, yang pertama, sebelum kita membuat program, perlu kita melihat kekuatan aset-aset yang ada di sekolah kita. Yang kedua, setelah kita membuat satu program, perlu kita juga membuat rantai hasil. Setelah membuat rantai hasil, setelah itu kita juga membuat kerangka monet. Dari saya hanya itu saja dan terima kasih. Baik, terima kasih kita terakhir di fokus kesimpulan tadi. Yang saya dapatkan yang bisa saya refleksikan pada pembelajaran program pagi khusus kepada program pengelolaan sekolah. Saya belajar ini saya kayaknya kalau pilihan itu kan Pak Ori juga. Tapi saya belajar menjadi seorang arsitek seperti ini. Jadi seorang arsitek yang siap membangun bangunan yang kokoh dan kuat. Artinya program itu menggunakan program saya nanti di sekolah. Bagaimana nanti research study itu saya bisa buat, saya bisa implementasikan, saya bisa katakan program-program saya yang akan saya kembangkan. Terus juga nanti ada monitoring dan evaluasi terus dijalankan webinar. Itu saja sih. Terima kasih. Sukses selalu. Bapak Ibu yang hebat, tetap semangat sampai jam sekian ya, walaupun dalam keadaan berpuasa. Terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu.